لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحم لنا والبشر أضحم لنا اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة الله تعالى يفتح علينا فتوح والدين ويجعلنا من العلماء العاملين. كما نقرأها بأن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات، نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس، كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم في شيخنا حزامي. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم في الدارين. كما نقرأها بنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية قولها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah wa hadirin
pengurus serta jamaah majelis taklim muallim al-muallim fi syar'i hadat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 6 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 bulan Juni 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat mengikuti pengajian ikhtilaf al-immah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 41 nomor 3. Apa sebab ulama beda-beda pendapat gitu ya, padahal sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, beda pendapat disebabkan karena ikhtilafuhum disababi ta'arudil adillah. Jadi beda-beda pendapat disebabkan karena saling ta'arud, saling bertentangan antara dalil dengan dalil yang lain. Maksudnya bertentangan, satu ya membolehkan, yang satu mengharamkan gitu. Bisa bagi disebabkan ta'arud, saling bertentangan, tidak sama isinya, intinya tidak sama. Yang atasnya paling atas. Ya atas mana? Wa mimma yadkhulu. Baik. Wa mimma yadkhulu tahta hadhihi surati khabarul wahid. Di antara yang masuk dalam bentuk ini. Nah, dalam bentuk ini tadi dal itu adamu tawafuri syurutil amal bil hadis. Nah, ini sebelum kita membahas nomor 3 tadi, ini masih pembahasan kita tentang apa ini ya, yang kemarin yaitu mengenai ya ikhtilafuhum fi subuti sunnati wa riwayatiha. Beda-beda pendapat ulama mengenai ya keabsahan keabsahan hadis ya. Dan riwayatnya. Nah, ini dan termasuk D itu apa? Tawafur syurutil amal bil hadis. Artinya tidak terpenuhi syarat-syarat kita mengamalkan satu hadis. Nah, mana contoh diantaranya di sini? Wa mimma yadkhulu, di antara yang masuk tahta hadis surah. Nah, artinya pada bentuk ini yaitu khabar wahid. Idza khalafa amalu ahli Madinah. Idza khalafa amalu ahli Madinah, apabila masalah itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Maksudnya penduduk Madinah waktu zaman Nabi ya, perkara yang dipersoalkan itu khalafa amala ahli Madinah. Fa innal malikiyata la ya'maluna bihi. Nah, ulama-ulama pengikut Imam Malik la ya'maluna bihi, tidak mau ngamalin hadis seperti ini. Khobar wahid itu ada khobar wahid, artinya khobar wahid hadis yang riwayatin hanya satu, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Itu yang diutamakan oleh Imam Malik, amal Madinah, nggak ngamalin apa ya? Hadis ya. Wa innal malikiyah, maka ulama pengikut Imam Malik la ya'maluna bihi, nggak mau ngamalin hadis tersebut. Maksudnya khobar wahid. Wa yuqaddimuna alaihi amala ahlin. Mereka pendapat Imam Malik itu lebih mendahulukan ya apa yang dilakukan oleh sahabat di mana contohnya ini, contoh mana itu? Contoh misal dari hadis Ibnu Umar, hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi apa? Nih hadis dari Nabi itu, nih riwayat dari Nabi. Nabi bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqu. Ini namanya khiyarul majlis. Ini kalau kita
jual beli ada khiyar-khiyar. Kalau kita apa tuh khiyar? Boleh berpikir-pikir, ya, nandor, boleh berpikir-pikir apa mau dilanjutin atau mau dibatalin. Nah, itu selama masih ada di majelis. Majelis bukan majelis taklim, majelis transaksi. Jadi, nah kalau ente transaksinya di sini ya selama penjual dan pembeli masih belum meninggalkan ruangan, masih bisa apa? Bisa melanjutkan atau bisa atau khiyarul majlisnya. Kata Nabi apa? Al-bayi'an, bayi'an itu baik penjual atau pembeli. Kan? Apa itu penjual pembeli? Bil khiyar boleh. Apa itu tadi? Mikir-mikir lah. Ya, mikir-mikir dulu sebelum luzum gitu. Kalau udah luzum udah nggak bisa dibatalin. Kapan masih boleh berpikir-pikir? Malam ya tafarraqo, selama keduanya belum berpisah dari majelis, tempat di mana diadain transaksi. Nah, maksudnya gimana nih tadi kan? Faqad amala bihadzal hadisi asy-syafi'iyyatu wal hanabilatu wa dhahiriyatu. Hadis ini diamalin, ini khobar wahid, ini khobar wahid diamalin oleh siapa? Nah, oleh pengikut ulama, pengikut Syafi'i ngamalin, ulama pengikut Hambali ngamalin, tuh ngobul, nerima gitu. Hadis ini diterima, diamalin. Walakinnahu la yakunu laziman. Bukan. Syafi'i wal Hanafi wa Dzahiriyah, ada lagi mazhab yang dipelopori oleh Daud, namanya Dzahiriyah. Daud al-Dzahiri. Kenapa bilang Dzahiri? Karena selalu kalau ada dalil yang dipakai Dzahiri aja. Fa'asbatu lil muta'aqidaini khiyarul majlis. Nah, oleh karena hadis ini diamalin, mereka itu asbatu, artinya asbatu menetapkan lil muta'aqidain, baik yang jual atau yang beli masih boleh apa tadi itu? Berpikir-pikir selama masih ada di majlis. Kata mereka nih, pengikut Imam Syafi'i, Hanafi dan lain-lain, innal bai'a yang akidu bil ijabah, walaupun jual beli itu transaksinya kalau udah dikabul berarti kan udah jadi, walaupun jadi pun kalau masih berada di mana? Di tempat ya. Tuh, walaupun udah terjadi ijab kabul, selama keduanya masih dalam satu atap lah gitu, maka masih boleh ya. Tuh, layakun laziman, belum luzum. Kalau udah luzum udah nggak bisa dibatalin gitu. Tuh, selama masih ada di situ belum lazim. Artinya belum luzum. Ayla yalzamu matawi malam ya tafaradil, belum lazim, masih bisa dibatalin. Malam ya tafarraqo, selama keduanya belum berpisah. Falahumal khiyatu, maka boleh keduanya milih-milih antara apa-apa, antara pasti dan imdok. Apa itu batalin. Orang kota bilang diurungin, tahu diurung? Antara diurungin gak jadi, apa? Dilanjutin tuh, imdok itu dilanjutin. Sampai kapan tuh bolehnya? Ila ayyatafarraqo aw yatakhayaru. Itu pendapat siapa? Nah, kalau pendapat Imam seperti itu berarti beliau itu ngamalin hadis ini. Tuh, walaupun hadis ini statusnya khobar ahad. Nah, sekarang kita lihat yang beda pendapat, ya pengikut Imam Malik. Bahwa Imam Malik ini lebih mengutamakan orang Madinah daripada hadis. Nah, kalau orang Madinah apabila udah ijab kabul nggak bisa dibatalin gitu. Wa zahabal Imam Malikun ila adami su'uti khiyaril majlis. Imam Malik dan pengikutnya tidak ada khiyarul majlis, ya, selama udah ijab. Ini yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Subuti dia majlis walam ya'mal bihadzal hadis. Kenapa? Limu'aradhihi diamali ahli Madinah. Karena hadis ini
dia bertentangan dengan apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Tuh. Kalau penduduk Madinah itu nggak pakai hiar, kalau udah oleh hijab kok. Oh, gitu. Li anna amalahum bimanzilati riwayatihim. Kenapa mereka lebih mengutamakan apa yang diamalin oleh orang Madinah? Kata Imam Malik, amalnya orang Madinah, sahabat itu sama seperti riwayat, sama seperti di. Kalau dia nggak punya riwayat dari Nabi, nggak mungkin dia ngawin. Nah, sedangkan tadi kan korbannya wahid. Kalau yang orang Madinah kan bukan orang satu orang. Iya. Dilakukan oleh penduduk Madinah, berarti kan bukan orang satu. Oh, berarti dia lebih kuat daripada apa? Berarti orang wahid. Makanya Imam Malik lebih mengutamakan amalu ahli Madinah ketimbang daripada hadis wahid. Oh gitu. Tuh. Di anna amalhum, karena amalnya orang Madinah dalam hal ini, nah itu bimanzilati riwayat ini. Ya, walaupun dia nggak ngomong, dia ngamalin aja, berarti berdasarkan riwayat dari Nabi. Fahum qad tawarusuhu. Mereka telah apa? Nah, saling apa itu? Saling mewarisi amman tabaqahum dari yang sebelum mereka. Tabaqah an tabaqah, dari satu apa? Generasi yang berikutnya. Itu dari generasi atba tabi'in mengikuti tabi'in mengikuti sahabat mengikuti Nabi, kan ujung-ujungnya ke Nabi. Ya, walaupun nggak ada hadis yang terucap, kalau mereka ngamalin berarti ada dasarnya, berarti seakan-akan riwayatnya banyak. Nah, oleh karena itu kata mereka, riwayatu jama'atin aula bitakdim. Riwayat jamaah orang banyak lebih utama, didahulukan daripada orang wahid. Wasiqatu biha. Nah, orang banyak riwayatin lebih sikoh, bahkan itminan, lebih apa nih? Lebih tenang daripada riwayat fardin an fardin. Yang lain kan jamaah Orang seorang. Yeah. Walaupun itu perbuatan jamaah dari kalau ini kan per orang tadi itu ya, hadis yang mengatakan al bayyani bil nah itu tadi kan di sini ada dua pendapat itu. Ada yang mengatakan ya kalau udah ijab qabul nggak boleh dibatalin, nah karena mengamalin amalu ahli Madinah. Ada pun Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i bersama tadi, Imam Syafi'i dan Hanabilah mengatakan masih boleh selama masih ada di majelis. Yang dipakai adalah hadis. Nah itulah beda apa sebabnya, beda pendapat. Nah itu tadi selesai mengenai adamu tawakkuli syurutil amal. Ketiga yang menyebabkan beda pendapat ya, yaitu ta'arud, saling bertentangan. Ya, satu dalil dari yang lain. Nah, mana contoh atau gambaran bertentangan itu gimana? Bentuk bertentangan itu bertentangan gini. Ka'ayak tadi ahadud dalilaini tahrima sayyidin wa yaqtadil aqolu ibahatahu au wujubahu. Satu dalil ya menghukumi haramnya sesuatu, satu dalil menghukumi haram sesuatu, satu dalil lagi yang keduanya mengatakan boleh atau wajib. Nah kan bertentangan nih, padahal dalilnya hukumnya sama, hukumnya perkaranya sama lah, perkaranya sama. Dalil satu mengatakan haram, dalil yang kedua mengatakan apa? Halal, yang kedua haram. Nah, dia bertentangan. Baik, Faya dulu kulun minat dari lain. Tiap-tiap dua dalil itu menunjukkan nafi maya dulu anil akhar, menafikan atau menafikan apa? Ya, mentiadakan dari yang telah ditetapkan oleh dalil yang satunya. Itu kan bertentangan. Yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Ya. Ada ta'arud iya betul, alladhi yaqulil faqih awal mutai wa ta'arud bil zahir.
ta'arud ini, bertentangan ini tampak bagi seorang faqih atau tampak bagi seorang mujtahid, ta'arudnya lapal gitu, lapalnya. Kalau ditahqiq sebetulnya enggak gitu. Kalau ditahqiq diteliti gitu, tahqiq itu diteliti. Jadi kalau kita langsung zahir memang apa? Tetapi kalau seandainya diteliti sebetulnya enggak. Nah, kalau seandainya ada seperti ini nih, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh orang mujtahidun kalau yang bertentangan. Nah, ini yang dicontohnya dulu. Walaupun al-ulama'u ayasluku at-tariqal atiyah. Nah, ulama ketika menemui perkara seperti ini nih, dalilnya saling bertentangan. Nah, ulama maka menempuh menempuh tariq menempuh jalan sebagai berikut. Jadi ada langkah-langkahnya. Idza wajadu nasaini muta'aridaini bidzalik. Apabila mereka mendapati dua dalil yang zahirnya bertentangan. Langkah pertama, muhawalatul jam'i. Berusaha menghimpun. Apa itu menghimpun? Dikumpulin dua dalil tadi, sehingga dalilnya dua-duanya diamalin ini. Kan aneh ya, dua-duanya diamalin, jangan sampai yang satu dibuang, yang satu yang jangan, dua-duanya diamalin. Itu namanya al-jam'u, menghimpun antara dua nas yang saling bertentangan sahih. Min ghairi ta'assub, tanpa ta'assub itu aja, tanpa membuang yang satu, memakai yang satu. Itu ta'assub. Nah, mana ini contohnya? Ya. Nah, dulu yang ada di sini pernah dicontoh. Nabi melarang bagi kita yang mau buang air, bawa hajat dilarang buang hajat. Kalau memang enggak, nih ngomong dulu. Nabi bersabda, kalau orang mau buang air kagak boleh ngadep kiblat, kagak boleh ke belakangnya kiblat, ya. Jadi yang boleh apa? Syariku bawa ibu, ngomongnya di Madinah. Nah, jadi kalau di Madinah orang mau buang air, adabnya ke timur atau kemana? Ke barat, ngomong di Madinah. Yang kalau di Madinah kalau mau ngadep ke selatan ngadep kiblat, kalau ke utara ngadep mana? Ke belakang. Makanya kalau di Madinah mau buang air harusnya ngadep mana? Ngadep ke timur atau ngadep barat. Jangan sampai ke depan yang kiblat dan ke belakangnya. Nah, itu kalau di Madinah. Kalau di sini kan lain. Nah, kalau ngadep kiblat berarti ke barat, ke belakang yang kiblat mana? Ke timur. Itu jadi larangan orang buang air, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh. Itu Nabi sabda. Tetapi Abdullah bin Umar pernah ke rumah Hafsah. Hafsah itu kan kakaknya, dan Hafsah binti Umar jadi istri Nabi. Hafsah itu ya, dia itu termasuk mahram lah ya, mahram ke rumah Nabi, ke rumah kakaknya Hafsah di Madinah. Abdullah bin Umar menyaksikan Nabi di dalam rumahnya buang air, nggak ada apa-apa, ada kiblat. Oh, berarti bertentangan nih tadi Nabi ngelarang apa? Ada kiblat, ngelarang ya ke belakangnya. Tapi buktinya saat Abdullah nyaksikan Nabi di rumah Hafsah di Madinah nggak ada apa-apa. Oh, nah ini bertentangan. Nah, ulama berusaha menghimpun dua-duanya, jangan pakai yang satu diambil yang satu ini. Bagaimana caranya? Ulama mikir. Nah, ini sampai ketemu. Oh, yang dilarang kalau kagak pakai alingan. Di lapangan pokoknya gitu. Nggak boleh ada kiblat, nggak boleh. Nah, yang dilakukan oleh Nabi kan di mana tadi? Di rumah. Kan nanti dua-duanya yang mana itu? Dari yang melarang diamalin kapan? Kalau di lapangan. Nah, yang ini ya kalau di dalam rumah atau di dalam bangunan yang memang didesain khusus untuk buang air. Nah, itu berarti dua beda. Itu contoh. Kalau ini contohnya lain ya. Ini contohnya Marwahu Muslim. Hadis riwayat Muslim fi Sahih, di dalam Sahih Muslim
hadis sahih di sanadihi sanad Muslim an fulan nggak disebut dah. Kalau yang mau tahu sanadnya buka sahih Muslim ada di sana. Di sini dikatanya matanya apa? Anahu sallallahu bilang bersabda la adwa wala tiyarata. Nah, ini kemarin nih waktu COVID-19. Ya, waktu masih dulu ada COVID itu. Ya, waktu COVID-19. Corona. Benar-benar ada gitu. Memang benar-benar ada. Nabi bersabda la adwa wala tiyarata. Itu hadis Muslim. Apa dia la adwa? Tidak ada sesuatu yang nular. Tidak ada sesuatu yang nular. Jadi kita nggak usah khawatir nular-nular. Tidak ada yang nular-nular. Ya, semuanya itu atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin nular, nggak akan tertular. Soalnya laat. Walau tiarota, tidak ada pula tiaroh. Apa itu tiaroh? Tadi mau itu tasya'um bituyur, sial dengan sebab burung. Banyak nih kita nih sial-sial nih. Ada pernah mobil nabrak kucing. Ada pernah mobil nabrak kucing. Orang yang tahu kalau mobil itu pernah nabrak kucing dijual nggak laku. Berarti sial. Nah itu kata la tiarota. Memang sial itu kadang-kadang kucing, masa kucing buat sial? Gitu kan? Iya. Ada mobil pernah nabrak kucing. Kalau orang tahu kucing pernah nabrak kucing, mau jual nggak laku. Kenapa? Karena nggak dianggap kalau kucing kalau mobil pernah nabrak kucing berarti mobil itu akan membawa kesialan. Itu namanya la tiarota. Nggak ada tuh ini atau sial-sial tuh. Ada lagi contoh nih, ada orang mau keluar rumah, sebelum dia keluar ada kucing. Kucing apa? Lewat di depannya. Jangan terus ini. Akibatnya apa? Kalau kita terusin bisa jadi gagal rencana kita. Itu namanya apa itu tadi? Iya. Ada apa? Burung. Tut, ada orang meninggal. Masa iya burung tahu orang meninggal, ada tut, orang meninggal. Nih soalnya nggak jauh dari sini. Ya mungkin nggak jauh nih orang meninggal nih. Kan begitu tuh. Itu artinya apa itu? Tiarot. Yang mau jalan melihat burung dulu. Burung terbangnya ke arah sana. Wah ini alamat nih. Alamat ini. Alamat bagus. Kalau kemana jalan? Alamat siap. Nah itu lah siap, nggak ada kalau begitu. Itulah adalah adwa wala tiarot. Nah sekarang mana yang bertentangan? Itu tadi riwayat Muslim. Nggak ada apa tadi nular, nggak ada bawa siap. Sedangkan riwayat Bukhari bisa nanti sudah belum gimana? Apa ini? Farok minal majzumi firoroka minal asad. Kita disuruh kabur. Apa itu farok? Larilah kamu, ya. Kalau melihat ada orang punya penyakit lepra, karena penyakit lepra menular. Firoroka minal asad, sama seperti kamu lari. Kamu larikan diri dari apa? Singa. Kalau ente lihat orang penyakit lepra harus ente lari menjauh, sama seperti ente lari menjauh dari apa? Singa. Nah berarti kalau di sini menunjukkan adanya apa? Nular. Kan bertentangan. Kalau yang tadi adwa. Nah kalau ini apa? Disuruh kita apa? Nah kan lohirnya bertentangan antara dua hadis tadi. Nah ulama kita menggunakan pikiran, menghimpun, kira-kira masih bisa dihimpun nggak ya? Ternyata masih bisa dihimpun. Nah bagaimana cara menghimpunnya? Hadal hadisani sohihan dari sohih. Zohirnya ta'arud, karena hadisul awal nyanti al-adwa, menafikan, mentiadakan adanya apa? Nular. Sedangkan wasani yusbituha. Sedangkan yang kedua
menetapkan adanya apa? Penularan. Makanya kita disuruh tadi kabur. Nah, ulama kepikir itu. Kalau kita enak udah tinggalan. Kalau ulama yang kita kan dia mikir-mikir mana caranya nih. Akhirnya ketemu. Wayung inujam ubainahuma. Bagaimana menjamak menghimpun? Di annal adwa manfiyah wa ghairu sabitah. Apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa nular-nular itu nggak ada, ya, ghairu sabitah nggak ada. Karena Nabi mengatakan tadi di samping hadis tadi ada hadis lain yaitu la ya'ti syai'un. Ya, ini hadis lain, ya. Sesuatu tidak akan bisa nular namanya lain, ya. Ada lagi sabda Nabi, liman aradahu, ya. Bi annal ba'iral ajrab yakunu bainal iblis sahihah fa yuqalibuha, ya, fatajrabu, ya, faman a'dal awam. Hadis yang lain mengatakan apa? Qauluhu liman aradahu. Dan sabda lain, ya, bi annal ba'iral ajrab, ontak yang punya penyakit gatal, ya, ajrab kan gatal, adanya di tengah-tengah ontak yang sehat, akhirnya apa itu? Nular, ya, sehingga yang tadinya nggak punya gatal akhirnya apa? Larang. Jadi kalau dibilang A2 itu nggak ada, ya, A2 itu nggak ada, ya. Nggak ada apa itu, kecuali kalau memang apa itu? Allah, kecuali memang Allah apa ya? Allah. Kalau memang Allah nggak, walaupun itu, ya, walaupun dia itu di tengah-tengah, nggak akan mempengaruhi kalau bukan karena Allah. Adapun yang tadi wa amal amru bil firar, adapun disuruh kita melarikan diri orang mereka, namanya satu dara'i. Apa itu? Ya, satu dara'i, menutup jalan. Nah, ya, ini kan kemarin apa? Covid, ada yang lockdown. Tahu kemana? Lockdown. Jadi orang yang ada di situ nggak boleh keluar, ini. Sedangkan orang luar yang belum terkena nggak boleh apa? Masuk. Nah itu lockdown namanya. Bimbab sati doi. Kenapa? Ni Allah ya tapi kualitasnya lagi yukol itu dalikal majlum usul syai'in dalikal mal, agar supaya jangan apa? Ni Allah ya tapi kualitasnya lagi yukol itu majlum usul, agar supaya kalau orang nanti nyampurnya itu sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan takdir. Kalau itu dari kamar usul saya ini dari kamar ditakdirilah dengan izin dan takdir apa? Allah, ya. Ibtidaan la bil adwa, nyampurnya itu, nularnya itu bukan karena apa? Semata-mata nular, tapi dengan apa? La bil adwa bukan karena nular, tetapi dengan takdir Allah. Fayadunnu anna dalika karena bisa wabi mukhal, oleh karena jangan sampai orang berkeyakinan kalau sakitnya itu nular, maka jangan sampai sebelum sangka itu terjadi kita disuruh apa? Ya, lockdown, kita disuruh jauhin diri, ya, supaya nanti jangan sampai orang yang terkena itu kita bilang kalau kena itu disebabkan kenapa? Ketulah. Jadi jangan sampai terjadi keyakinan seperti itu, ya. Nah, kita dilarang itu, ya, gitu. Itulah tadi kita jadulil mazlum daf'an lil wuqu' bi hadzal i'tibar. Kalau kita meyakini kalau penyakitnya itu disebabkan kena nular, berarti kita syirik, ya. Nah, sedangkan yang segala sesuatu itu, ya, tergantung dari apa? Dari Allah. Kalau kita syirik berarti kita dosa. Nah, ini pernah terjadi waktu zaman Umar. Ada yang namanya Qaun, ya, Amwas, terjadi di negeri Syam waktu Umar menjadi presiden, menjadi Amirul Mukminin. Kemudian Umar perintah orang-orang yang ada di situ yang terkena penyakit nggak boleh keluar. Sedangkan orang yang di luar nggak boleh masuk. Ada orang yang mengkritik kebijakan Umar. Wahai Umar, kan Nabi kita mengatakan la adwa wala niyarata. Kenapa kamu melarang orang masuk, orang situ kamu lockdown?
Nah, apa kata Sayyidina ya? Nafiru min qadarillahi ila qadarillah. Jawaban kami melarikan diri dari takdir Allah ke mana? Ke takdir Allah, kan itu. Kami melarikan diri dari takdir Allah kemana? Ke takdir Allah. Kalau soal takdir Allah, kembali takdir. Oh, ya. Kami melarikan diri dari takdir Allah supaya kami tidak terkena penyakit dengan takdir Allah. Lari kemana? Ke takdir Allah yang menakdirin kita enggak kena penyakit. Nah, ini contoh gitu, contoh apa itu tadi? Kalau ada dua hadis sama-sama kuat gitu, sama-sama kuat bisa dihimpun. Ya tadi kalau yang saya contohin lebih gampang dipahami dari itu. Ya, kenapa ini melarang? Kenapa Nabi kita sendiri melakukan itu yang dilarang ketika buang air di mana sih? Di lapangan. Nah, yang dibolehin kalau buang air di mana? Nah, itu contoh menghimpun. Nah, itu tadi yang apa itu yang alif itu tadi. Kalau memang bisa dihimpun. Nah, kalau tidak bisa dihimpun, nah, kalau nggak bisa dihimpun, udah berusaha ngamalin otaknya nggak bisa. Sombong kemarin nggak bisa dihimpun. Amma dalam yumkinul jam'u bainan nasain al muta'aridain. Nah, gimana langkah berikutnya? Lihat dulu. Dalil yang pertama dan kedua diketahui nggak tarikhnya? Tahu tarikh? Nah, sejarah. Kalau hadis yang pertama Nabi bilangnya kapan, yang kedua kapan, ya, gitu. Kalau memang itu hadis. Kalau ayat Quran, kapan turunnya? Kapan turunnya? Kalau diketahui gampang itu. Yang turun belakangan itulah yang dipakai. Nah, yang belakangan itu yang ditinggalin. Ini nasib mas. Nah, kalau ini kan yang diamali hanya atau yang mana yang diamalin? Yang belakangan. Kalau diketahui, ya. Mana contohnya ini ada nih. Ya, jadi sini dalam yang punya jam uai dan sesuai ini muta'aridain fa'in ulima ketika diketahui tarikh keduanya. Lajakna ilal qauli bin naskhi. Barulah kita kembalikan kepada nasih mansukh. Yang mana yang nasih, mana yang mansukh. Fayan sahul muta'akhiru min humal mutaqaddimahu. Yang belakangan menghapus hukum yang duluan. Nah, contoh Marawahu Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu inna nabi marra bi rajulin yahtajimu fi Ramadan, ya. Annahu marra bi rajulin, Nabi pernah ngelihat orang lagi berbekam di bulan apa? Ramadan. Nabi lagi di bulan Ramadan lewat siang hari, ada orang lagi sedang apa? Berbekam. Yahtajimu, ya. Apa kata Nabi? Afqaral hadimu wal mahjum. Batal orang yang membekam wal mahjum dan yang kan ada orang ada yang tukangnya itu haji, bukan yang batal yang mahjum doang, yang haji pun ikut apa? Nah, ini hadis datangnya belakangan. Waqad nasakha hadzal haditsah, atau nusikha hadzal haditsu bi hadits juga apa nih duluan nih. Ada riwayat berapa duluan? Ya, kata beliau anna nabiyya ihtajama wa huwa muhrimun shaim. Kata Abdullah bin Abbas, saya pernah melihat Nabi sedang ihram, puasa lagi sedang puasa, sedang ihram, dia apa? Berbekam. Coba, kalau Nabi sedang puasa berbekam, berarti puasa apa enggak? Kagak. Nah, saya ngelihat ada Ibu Abbas, saya ngelihat Nabi lagi puasa, sedang ihram, lagi puasa, dia itu berarti puasa batal enggak? Enggak. Kan bertentangan tuh. Oh, yang tadi kata Nabi berbekam, nah dia sendiri melakukan. Nah, berarti enggak batal. Nah ini fawaja akibat di turukil hadis sadar anadzalika karena zamani Fatih Makkah. Nabi
ihram sambil berkah waktu zaman Fathu Makkah. Nah, sedangkan Abdullah bin Abbas yang tadi apa itu tadi? Kan ada dua hadis nih. Hadis Abdullah bin Abbas yang mengatakan apa? Nabi dilihat Nabi berbekam lagi buat puasa. Kalau yang tadi apa itu? Waktu Fathu Makkah. Berarti duluan. Ada pun yang dilihat oleh Ibnu Abbas Nabi berbekam lagi puasa itu Hajatul Wada. Oh, berarti yang mana yang belakangan? Mana yang belakang? Nah, yang Hajatul Wada belakangan tuh. Nah, kalau memang diketahui gitu, maka ia pun hadis Ibnu Abbas mutaakhir. Nah, hadis Ibnu Abbas yang ada di belakang. Nah, kalau yang belakang berarti yang dipakai mana nih? Yang belakang. Nah, artinya apa? Mana sih? Artinya apa? Artinya berbekam nggak bang? Kan tadi yang berbekam batal. Oh, berarti berbekam tidak batal. Yang dipakai hadis Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena dia waktu Hajatul Wada. Sedangkan yang Nabi lihat tadi Nabi belakang batal puasa itu Fathu Makkah. Fathu Makkah duluan, Hajatul Wada lah. Nah udah, nah kemudian 3. Nah gimana nih? Seandainya tanggalnya pun nggak ketahuan. Mana duluan, mana belakangan? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita. Wa illam yu'lam ta'riful haditsai. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita baca tauhid dan pengumuman, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik kita tetap iman saat dipanggil dalam keadaan khusnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.